Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara dengan jumlah binaan 46 guru matematika dan 5 sekolah binaan manajerial. Saya ingin membagi video praktek baik kepengawasan gotong royong dengan alur mantap. Gotong royong dalam hal ini, pengawas mengambil peran sebagai pendamping sekolah untuk bersama-sama mengerjakan dan menghasilkan sesuatu hasil yang telah disepakati sebelumnya. Kepengawasan ini memiliki 5 langkah. Yang pertama adalah M, yaitu mengidentifikasi masalah mulai dari diri sendiri. A, yaitu analisis, menyepakati permasalahan, kemudian menjadwalkan. N adalah nyimak, yaitu melakukan pendampingan baik secara luring maupun daring. T adalah tindak lanjut, serta P adalah pelaksanaan dan pendampingan. Dimulai dari diri sendiri, jadi guru-guru diberikan sebuah instrumen untuk mengamati salah satu RPP yang telah dibuat. Pertama, apakah muncul atau tidak diferensiasi konten. Kemudian yang kedua, muncul atau tidak diferensiasi proses. Terakhir, muncul atau tidak RPP-nya diferensiasi produk. Materi disajikan dalam bentuk beragam contoh video, bacaan, gambar. Terdapat keterampilan atau pengetahuan yang bisa dipelajari secara mandiri oleh setiap siswa. Ada enggak? Jadi ini yang diminta, yang digunakan Pak Ani sekarang parameter penilaiannya itu sudah menggunakan namanya RPP diferensiasi. Nah, jadi RPP diferensiasi itu artinya bahwa di dalam ini mengacu pada kurikulum merdeka. Jadi itu akan disesuaikan dengan, makanya Pak, sebenarnya kalau sebelum kita ngajar, kita harusnya sudah memberikan sudah melakukan diagnosis itu terhadap anak itu. Jadi ada 3 kelompok siswa, ada kelompok misalnya kelompok 1, kelompok pintar misalnya, ada sedang, kemudian ada anak kelompoknya anak pintar, sampai di mana dia harus pelajari gitu. Bahkan sampai ada pengayaan sebagainya gitu. Nah, pada langkah analisis ini, saya mengajak mereka untuk berdiskusi secara daring. Silakan Bapak dan Ibu. Baik teman-teman, kita akan dengarkan, kita simak cerita dari Bu Dina yang telah dilakukan. Setelah menyepakati jadwal, maka Bapak Ibu guru binaan saya ajak untuk langkah berikutnya, yaitu LMS dirancang dengan menggunakan topik. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian konsep RPP berdiferensiasi, contoh RPP, diskusi RPP, dan terakhir refleksi. Apa yang telah diketahui? Nanti guru-guru binaan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi ini materi pengertian, nanti guru-guru akan membacanya. Kemudian berikutnya diberikan juga contoh RPP berdiferensiasi. Jadi setelah materi, kemudian juga diberikan contoh dan dilanjutkan dengan diskusi, juga dilengkapi dengan instrumen untuk saling mengobservasi RPP milik teman minimal 2 orang dengan cara mengklik instrumen, kemudian diisi selanjutnya diunggah pada ruangan ini. Dan yang terakhir, guru-guru akan melakukan refleksi pada LMS ini. Jadi guru-guru nanti akan berdiskusi, dan diskusi ini akan menuliskan ide dan sebagainya pada LMS ini. Sebagai pengawas saya akan mengomentari. Kemudian diharapkan guru-guru yang lain juga akan berdiskusi di sini. Nah, setelah selesai sampai pada refleksi, maka pembinaan atau pendampingan guru melalui LMS tentang pembelajaran diferensiasi selama 3 minggu telah selesai. Kemudian kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, mungkin dulu sebenarnya
kita semua juga sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, khususnya mungkin dalam hal teknik mengajar gitu, yang kita tahu ada anak yang memang visual, ada anak kinestetik misalnya. Mungkin kita sudah coba lakukan, cuman kita tidak tahu aja bahwa itu adalah salah satu bentuk diferensiasi proses gitu. Nah, tapi dengan belajar materi differentiated instruction ini, pembelajaran berdiferensiasi jadi lebih eksplisit lagi dan memang didesain melalui RPP gitu. Jadi saya coba untuk melakukan pemetaan dulu, misalnya kesiapan belajar. Saya kadang-kadang hanya lewat wawancara aja gitu, melihat oh ternyata kemampuan bahasa Inggris segini gitu. Ada juga yang pakai pretest, ada juga yang melihat minat juga dengan wawancara, karena memang wawancara yang informal aja gitu. Dengan cara melihat hal-hal itu, maka saya coba petakan dan saya buatlah lesson plan-nya. Untuk differentiated konten, untuk konten sejauh ini belum banyak saya berikan, paling mungkin teks-teks yang berbeda saja, atau ada yang menggunakan misalnya teks tertulis, ada juga yang video, dan seperti itu, kira-kira seperti itu. Kalau untuk yang diferensiasi proses mungkin banyak ke ini teknik yang berbeda dan juga scaffolding atau bentuk bantuan yang tidak sama. Jadi ada mungkin murid yang butuh bantuan yang lebih besar, ada yang mungkin dia banyak dilepas juga dia udah bisa gitu. Kemudian kalau produk, mungkin produk saya lebih banyak ke bagaimana mereka bisa menghasilkan produk digital tapi sesuai dengan minat mereka gitu. Bisa aja mungkin berupa komik misalnya, ada juga yang berupa video dan lain sebagainya sesuai dengan KD. Itu saya ada produk yang akan mereka kumpulkan kepada saya. Seperti itu, Pak. Mungkin cukup dulu. Terima kasih. Jadi kalau di kelas saya itu Pak, bermacam-macam muridnya. Jadi intinya gini, saya itu biasanya kan kalau Google Meet seminggu mungkin 3 kali lah. Itu yang saya bagikan link, bagi mereka yang mau ngikut, udah saya tuliskan wajib juga, itu tetap ngikut paling 15, 20 nggak nyampe. Nah itu yang ngikut, yang enggak, nanti dijelaskan, jelas. Nanti HP-nya ditutup Pak, Meet-nya, WA-nya masuk. Nah kalau tugas, yang ngumpul ya banyak, 25-an, 27. Tapi belum pernah Pak semua ngumpul tugas kalau di HSI. Itu faktor utamanya memang. Jadi ada tugas yang kemarin dikumpul hari ini, tugasnya 2 hari lalu kumpul hari ini, seperti itu. Jadi mereka ngerapel juga ada seperti itu. Jadi ya kita ikutin. Jadi ada yang tugas 3 hari yang lalu, ada yang tugas seminggu Pak, ini tugas seminggu dikirim rotot panjang itu. Sedangkan absen saya tutup jam 9 malam. Cuman saya bilang, gini anak-anak, kalau yang lewat dari jam 9 malam, nilainya tidak Bapak masukkan absen. Yang berdiferensiasi ini saya berbagi dengan teman-teman. Di awal saya membuat satu kesepakatan kapan kita akan ada pertemuan untuk membahas tentang bagaimana cara membuat RPP berdiferensiasi, kemudian melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid itu. Alhamdulillah teman-teman mau Pak saya ajak kumpul, dan satu hari mereka itu ketika saya ajak berdiskusi, alhamdulillah pertanyaan banyak sekali Pak. Makanya saya pikir saya beranggapan bahwa saya ini menjadi inspirasi bagi teman-teman.